Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kemanusiaan, hari ini dan saat ini merupakan konten kita yang baru, yaitu podcast ya. Kalau lagi booming ini kebetulan podcast. Di depan kita sudah ada Abang Lukas. Ya. Abang Lukas ini praktisi sembelih ya. Nanti bisa kenalan lebih lanjut sambil kita ngobrol santai ya kan. Jangan di skip karena nanti ada ilmu-ilmu yang bermanfaat terkait penyembelihan. Kan bentar lagi Idul Adha, ya kan? Baik. Assalamualaikum Bang Lukas. Waalaikumsalam bro, Ya. ketemu lagi ya kita ya. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Nah, kita langsung nih ke materi. Sebentar kita nyontek dulu. Sampai nyontek nggak apa kan Bang? Boleh. Kan sekarang zamannya Zoom, belajar sambil nyontek. Oke. Ulangan sambil nyontek. Tema kita adalah penyembelihan hewan. Pertama, syarat menyembelih. Nah, ini nih yang paling utama yang menjadi fondasi dari kita umat Islam untuk menyembelih kurban. Apa aja nih kira-kira? Si penyembelihnya ya, Si penyembelih, bukan hewannya bukan ya. hewannya. Kan kalau hewan bisa cek di ceramah Ustadz Saman terkait hewan sah untuk berkurban. Nah, situ. Ya, baik. Menarik emang ini. Ya, udah deket nih sama Idul Adha. Nah, Ya, makanya mulai dari 2 bulan kemarin nih kita dari Juleha juru sembelih halal Indonesia roadshow membuat pelatihan-pelatihan bagaimana menjadi seorang penyembelih, menjadi bahasa kerennya tuh Kang Jagal yang dekat. ya, yang dia syar'i. Hmm. Ya kan tadi pertanyaan kan tukang jagal kan nih. Tukang jagalnya. Ya, yang pertama jelas syaratnya adalah dia seorang muslim. Ya. Yang insya Allah kalau disembelih sama orang muslim, dia baca bismillah, insya Allah itu hewannya sudah halal, ya kan? Kan hewan salah satu syarat yang Ustadz Saman bilang itu adalah hewan sah untuk yang dijadikan kurban adalah hewannya halal, Hewan halal. hewan halal. Yang tidak sakit, Ya, tidak pincang, diantaranya seperti tidak itu. cacat. Nah, jadi hewannya sudah halal, ya disembelih juga dengan cara yang halal, Hmm. ya, gitu. Nah, ketika sembelih baca bismillah nih. Ya, ini mohon maaf teman-teman semua nih ya, Kang Jagal ataupun yang udah yang baru mau mulai. Saya baca beberapa literatur dalil-dalil yang menyebutkan menyembelih hewan itu cukup hanya baca Bismillahi Allah. Allahu Akbar. Ya. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi tidak lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya pernah nanya juga dengan seorang ustadz. Kalau kita bacanya lengkap begitu, ya malah memang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Sebab apa? Kalau dilihat-lihat artinya saja, Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu kan. Itu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi kenapa hewan itu disembelihkan gitu? Hmm. Ya kan? Jadi cukup Bismillahi Allahu Akbar. Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Artinya kan begitu ya. Iya. Nah, jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, saya menemukan beberapa literatur itu tidak ada menemukan itu. Dan menanya beberapa ustadz juga saya tanyakan tidak ada dalil yang seperti itu. Jadi simpel banget. Karena kemarin juga ini lagi rame nih ya. Jadi nanti teman-teman yang dekat sama saya di rumahnya di mana? Cipadu, Larangan, Tangerang. Itu teman-teman nih Hmm. lagi pada asik gosrek, Gosrek. ngasah Oh, golok. ini. Najemin kan. Najemin golok. Supaya ini ya. Syarat salah satu syarat untuk menyembelih itu adalah pisaunya menajamkan pisau. Adab. Adab, masuknya ke adab ya. Itu nanti ya ke adab ya. Iya. Tadi dia muslim ya, sholat, Sholat. kemudian dia sehat, Sehat. Muslim Gitu kan. sholat sehat. ya, ya kurang lebih sama dengan syarat bagaimana seorang muslim itu berpuasa, kan kayak gitu ya. Itu apa namanya? Kalau menurut saya sangat vital, sangat penting, gitu. Karena kita bisa lihat, mohon maaf nih, kalau barangkali ya,
di tempat-tempat kita masih ada juga mungkin tetangga, saudara, mungkin orang tua kita juga memang betul dia pengen makan ayam, Pengen makan ayam. belinya masih hidup. Hmm. Ya, beliau masih hidup, dipotongin tuh sama tukang jagalnya, sama tukang ayam Yang di pasar. yang di pasar. Nah, kita lihat. Nah, ini kan masuk ke ranah penyembelihan nih, adab. Hmm. Jadi perlakukan ketika kita menyembelih itu perlakukan hewan itu secara ihsan. Ada penuh rasa kebaikan gitu. Kita lihat, ya saya menyaksikan sendiri, kebetulan saya juga punya usaha oblok bebek gitu ya. Sekalian promosi. Insya Oblok Allah, bebek. insya Allah lepas Idul Adha lanjut ke akikah. Oh, Nah, mantap juga tuh. ya insya Allah. Boleh join lah tuh. Boleh. Ya. Jadi saya perhatikan gitu, makanya memang saya tidak nyembelih, tapi saya bilang, Bang jangan lupa baca Bismillah. Nah, alhamdulillah diperlakukan secara ihsan. Tapi kadang kita juga perhatikan mungkin ibu, bapak, teman-teman semua ya bisa melihat datang ke sana ada tukang sembelih, dia megang ayam itu dengan tangan satu, enak aja begitu, gitu kan, ditekuk gitunya lehernya gitu kan, dihajar begini, gitu kan. Pertama nggak baca Bismillah. Khawatir bukan enggak, kita nggak bisa memvonis dong. iya. Dia nggak baca Bismillah. Iya. Khawatir gitu. Khawatir. Kedua itu udah nggak ihsan karena lehernya udah ditekuk. Oh. Nanti pertanyaannya ketika udah dipotong matinya karena disembeli atau mati karena dia kesakitan lehernya udah patah. Oh. Kan gitu. Nah, pernah juga kita lihat dia sambil mohon maaf nih ya yang rokok ya, mohon maaf ya. Ini masih nempel rokok di sini. Gitu kan. Dia pun sambil diajak ngobrol jawab. Lihat deh, ya ke pasar. Sambil ngobrol, sambil dia megang ngomong dia tuh. Nah, yang dia waktu dia sembeli dia baca Bismillah apa obrolan yang diajak ngomong sama si pembeli. Ini ngeri. Jadi hewan itu nanti statusnya ayam yang kita makan statusnya halal apa enggak? Ya, makanya ya teman-teman kalau emang berani dan bisa ngejagal sendiri, motong sendiri, beli aja di pasar, bawa pulang, udah potong sendiri di rumah. Oh, mending jagal sendiri. Mending begitu saran saya. Biar insya Allah kalau bisa kita paham, ya kan. Nah, yang penting mental lah, itu terkait mental. Nah, betul. Nah, gimana mental? Ya, bangun mental. Saya belajar dengan teman yang dia psikolog. Orang yang takut melihat sesuatu, justru obatnya harus sering dilihat yang ditakutin itu. Wah, kalau saya takut ular gimana? Saya takut darah. Oh. Takut darah. Tapi ketika sering motong ayam melihat darahnya, jadi berani. Akhirnya sekarang motong kambing, Ya. sapi. Insya Allah tahun depan Makanya- kita ya di Arab ya. Amin. Ya, jadi, nah ini luar biasa. Akhirnya jadi satu kebiasaan. Walaupun memang setiap tahun. Hanya ini boleh dibilang apa ya? Kalau teman-teman bilang nih, Kang Jagal nih profesi tahunan, cuma setahun sekali. Ya kan? Nah makanya kalau mau bisa minimal ya setidaknya sebulan sekali. Ya tadi lah buka usaha akikah, ada yang beli gitu kan, kambing kita potongin sendiri, kita yang ngerjain sendiri kan enak. Ya atau setidaknya miara ayam, atau setidaknya kalau nggak miara ayam tadi beli di pasar, bawa pulang kita potong sendiri latihan. Kalau ayam insya Allah terjangkau barangkali kalau kita punya duit seminggu sekali lah beli. Oh, ini yang terkait mental. Oke. Nah, kita masuk ke adab nih Pak. Tadi kan kita sempat menyinggung, ya kan, terkait memperlakukan hewan dengan baik. Nah, ya kan. Ayam aja tidak boleh ditekuk. Baiknya ya, baiknya ayam itu tidak tekuk lehernya, ya kan. Karena kan cenderung tidak ihsan, tidak apa namanya, berperilaku Memberikan kebaikan memberikan kebaikan. Kalau bahasa itunya apa ya? Berperi kehewanan. Berperi ke binatang. Nah, Ya. pertama ya itu baiknya kita memperlakukan hewan itu dengan baik. Baik. Wah, apa nih keluarin? Nah, di antaranya adabnya tadi adalah bagaimana ketika kita ingin menyembelih punya goloknya itu atau pisaunya itu dia tajam. Wih, Ya. mantap banget. Jadi kalau di hadisnya itu ya. Jadi dengan sebaik-baik
setajam-tajamnya pisau. Ya, jadi senangkanlah hewan yang ingin kau sembelih itu. Jadi bagaimana membuat hewan itu senang? Beberapa saya banyak belajar dengan guru, kemarin juga belum lama habis disampaikan sama ketua umum kita, ketua umum Juleha. Jadi bagaimana menyenangkan daripada hewan itu diantaranya adalah dengan setajam-tajamnya pisau. Setajam-tajamnya pisau atau setajam-tajamnya golok. Boleh dibuka ya? Boleh. Hati-hati. Bismillah. Kayak naksir maksudnya. Hati-hati naksir. Wah, sahabat kemanusiaan, coba kita lihat. Ini golok pamor. Sarungnya dari Tanduk tanduk kerbau ya? kerbau. Tanduk kerbau. Gagangnya juga. Gagangnya dari tanduk kerbau yang dibuat seperti singa. Nah, ini kalau generasi tahun 90-an nih, ada namanya pedangnya Power Ranger, Power Ranger putih. Ya. Power Ranger putih itu pedangnya itu ujungnya ini, gagangnya itu ada gini ya. Bisa ngomong. Tapi kalau ini bisa ngomong ngeri juga ya berarti ya. Harus dirukyah. Nah, ini golok harus kudu lancip. Berarti ya. Tajam. Lancip dong sudah cukup. Sudah cukup. Nah, terkait ketajaman golok atau pisau nih. Ya. Baiknya gimana sih? Seberapa? Jadi bicara tajam. Tajam itu kalau kata guru saya, tajam adalah rasa. Ya, setiap kita punya rasa yang berbeda. Ya. Makanya banyak saya bilang sama teman-teman gitu kan. Untuk ukuran pemula, kalau kata guru saya, ya, Bapak Hakim Sidik, kalau saya manggilnya Baba gitu kan, karena orang Betawi. Untuk standar kita orang pemula minimal bisa motong kertas. Minimal bisa motong kertas. Gimana? Coba kita lihat di kamera. Minimal bisa motong kertas. Oh, HPS. Kertas HVS 70 gram. Minimal itu. Ya. Tapi ketika saya belajar terus mengupgrade keilmuan tentang asah bila ya di Juleha ini, itu yang paling bagus lagi dia bisa motong plastik, bahkan bisa motong tisu. Ada plastik. Enggak. Ya. Udah nanti lama lagi. Ya, nanti lama lagi. Waktu kita kan terbatas nih, Bro. Iya. Saya juga udah ditungguin di kandang nih. Ada yang mau lihat. Ya, jadi tadi. Nah, ngasahnya juga hati-hati. Ya, ini teman-teman semua nih. Pisau sembeli, golok sembeli, sama golok tebas itu beda. Ini sembelih khusus motong. Nggak boleh dia buat tebas tulangnya. Pompal. Nyembelih saja, kalau dia tidak pas kena tulang, nanti rusak nih mata bilah. Ya. Pertanyaannya lagi, di mana posisi yang pas kita menyembelih? Nah, itu. Ya. Di Ya kan? jakun. Nah, bukan di jakun. Oh, di jakun. Ya, ini kaitannya kita kembali lagi coba flashback ke belakang. Ya, kan tadi ini musim jagal nih, angkat ya kan, musim jagal nih kalau saya bilang musim jagal. Ini kan Idul Kurban nih. Iya. Jadi hewan-hewan kurban. Ya, kalau kita di Juleha ini punya apa ya, singkatan haus. Yang mau kita sembelih hewannya halal. Tadi yang saya bilang di awal kan. Hewannya hewan yang halal, yang memang di Quran itu sudah ditentukan hewan halal itu apa saja. Ya kan, yang kaki 4 itu apa saja, yang kaki 2 itu apa saja, sudah ada di situ. Halal. A-nya aman. Ya, hati-hati nih teman-teman di ini ya. Kan banyak yang jual nih. Banyak yang jual kan di mana-mana nih. Ya kan, karena musim ini hati-hati juga ketika dikasih makan hewannya itu benar-benar dia alami nggak? Kan memang ada campuran juga, katakan obat supaya dia sehat, kuat gitu kan. Ya kan, menjaga berat badannya kan gitu. Nah, pertanyaannya yang dikasih itu nanti
Ya kan dikonsumsi sama hewan itu. Nah, hewan itu jadi membahayakan nggak untuk kita konsumsi setelah disembelih? Hmm. Aman nggak? Nah, ini harus paham nih. Makanya hewannya halal, kemudian aman. U, tadi kan haus kan? Tadi kan Iya. haus. Utuh. Nggak cacat. Nah, tidak cacat. Betul. Utuh. Satu hewannya utuh. Tidak, ya utuh ini bisa dikatakan tadi tidak cacat. Misalnya kalau memang dia kakinya 4, ya harus ada 4. Ya kan? Kakinya 2, ya harus ada 2 gitu kan? Bukan hewan yang ketika ditabrak cacat kakinya sisa 3 gitu kan. Iya. Nah, itu diantaranya. Nah, utuh juga yang dimaksud di sini adalah utuh ketika habis menyembelih, Hmm. ya kan? Itu kan dikulitin, ya kan? Nah, ini dipisah juga antara usus, jeroan dengan daging. Jangan dicampur. Nah, setelah dipisah-pisah, dimasukkan di kemasan masing-masing. Nah, diberikannya secara utuh. Ada dagingnya, ada tulangnya, ada jeroannya. Jadi utuh tuh diberikan. Nah nih, jeroan tuh ada dua kalau salah ya. Nah, Nah, gimana nih? ada jeroan yang memang dia mudah busuk, ada yang tidak. Jeroan hijau dan Nah, jeroan jeroan merah. merah. Nah, Nah, nih dikit-dikit ngerti. ya, yang hijau ini yang gampang busuk. Kenapa? Dia dialirin sama Makanan. kotoran. Oh, kotoran. Hijau dia, ya kan? Lambung, Usus, usus. ya kan? Nah, Lambung gitu kan. Tapi kalau yang merah kayak hati, kemudian paru-paru, itu aman. Sama kayak kita manusia nih. Kenapa kalau kita mayat baru 1-2 hari ditemukan udah bau busuk tuh. oh, Punya apa? gelembung kan? Buncit, buncit. Buncit. Itu yang jeruan hijaunya yang Oh, membusuk. Ya, jadi utuh nih. Nah, utuh juga di sini juga tidak tercampur lagi gitu loh. Kalau sapi ya sapi gitu lah satu tempat. Kambing kambing aja. Dan juga hati-hati juga ketika di pasar itu kan kita kadang jual ini sapi sama celeng jadi satu. Kan nggak utuh jadinya. Kita mau nyebutnya sapi celeng apa celeng sapi. Sementara kita mau beli daging sapi. Kan gitu ya. iya. Nah, kalau muslim kan nggak mungkin beli daging celeng Nggak gitu mungkin. kan, nggak mungkin. Haram. Arab. Gitu bro. Nah yang terakhir es. Sehat. Binatang itu harus sehat. Hewan itu harus sehat. Syarat buat dikurbankan. Nggak keremian ya berarti, nggak cacingan. Hmm? Nggak cacingan berarti hewannya. Bisa dikatakan kayak gitu. Oh, Ya. Tapi keremian juga, beberapa juga saya ikut kajian masih boleh. Ya kan? Karena dia cuma cacingan doang. oh, Jangan, yang penting cacingannya dia yang sampai kurus gitu kan. Kalau masih gemuk, nggak apa-apa. iya. Tapi rata-rata cacingan kurus ya. Iya. Jangan kali ya. Dulu ada mesen sapi limusin 1 ton, Tapi cacingan. tapi cacingan. Nah, Tapi ya yang cacingannya yang dibuang. iya. Jadi bagian yang Nah. cacingannya biasanya hati ya masalahnya. Oke, jadi makanya memang baiknya yang benar-benar sehat. Kalau cacingan berarti tadi kategorinya sorry ya, saya ralat. Ya sebaiknya jangan. Benar-benar cari yang sehat. Kan ada standarnya tuh. Beli dari apa namanya di dokter hewan itu kan sudah dia punya ini ya, teman-teman di dokter hewan itu kita juga dapat informasi dari teman-teman dokter hewan tuh disampaikan hewan-hewan harus kayak apa. Kan kayak gitu. Nah, sehat. Nah, beda. Kalau sakit boleh nggak disembelih? Boleh. Selama dia bukan buat kurban. Buat dikonsumsi biasa. Contoh nih kita nih, Iya. penjual kan. Nah, Saya kan jual juga nih hewan kurban. Ya kan? hmm. Belum waktunya Idul Adha, ada yang sakit. Daripada mati, mendingan kita sembelih. Tapi bukan buat kurban, Buat kita makan. buat kita makan. Iya. Ya, nah itu boleh. Hmm. Nah, makanya sehat di sini kan tadi kategori sehat ini buat kita dikurbankan hewan itu. Ya. Nah, ini jelas sekali nih. Jadi kita harus cari standar haus. Kayak gitu. Selanjutnya kemudian tadi tempatnya menyembelih. Dia di mana? Ya. Itu 2 cm di bawah jakun. Jakun Bukan pas jakun. Jadi 2 cm di bawah. bawah jakun. Atau 2 jari di bawah jakun. Potong di sini. Tekniknya gimana? Mau didorong atau mau narik gitu kan?
Balik lagi ke orangnya. balik lagi Ah, ke kita, iya iya. ya kan? Kalau saya ditanya, senangnya di mana bang, gitu kan? Saya sebenarnya senangnya narik. Cuman saya pengalaman yang masih ngedorong, ya saya pakai ini dulu. Karena yang udah tanya saya teman-teman gitu kan, termasuk guru-guru saya, ketika kok enak banget narik begini gitu kan, Iya. ya kan? Ah, Enak banget narik begini, karena udah pengalaman. Hampir tiap bulan, dia ketemu tuh yang namanya sapi, ketemu tuh namanya kambing. Dia potong begitu. Nah kalau kayak kita misalnya nih cuma setahun sekali gitu kan, ketemu, ya udah, dorong aja. ya. Bukan dorong aja, Apa? terserah maunya pakai yang mana. Ya, Iya saya nggak iya. mengatakan dorong aja nggak, terserah mau pakai yang mana. Dikondisikan sama eh, kita punya goloknya, Gagangnya gimana maksudnya? bukan gagangnya, bentuknya. Bentuknya. Ya, ada yang memang dia bentuknya bentuk tarik, Hmm. ada yang memang dia bentuknya dorong. Kalaupun kita dapat bentuknya bentuk buat narik, dipakai buat dorong boleh, boleh. Pokoknya buat kita nih, ya teman-teman barangkali mau bangun mental beraniin diri nih ya, buat motong gitu kan, udah beli aja golok sembelih, ya kan. Jadi jangan 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 kalau masih baru nih saran saran saya ya, jangan langsung dibuat di publik. Ya beli buat kurban pribadi gitu kan, beli ya kan, udah di situ. Kalau masih belum berani, cari temen orang juleha gitu kan, yang dia untuk dampingin, ya. Jadi 2 sentimeter, anggap nih, katakan nih jakun ini kan nonjol nih. Iya. Jadi 2 sentimeter di bawah jakun. Kenapa? Dia di bawah jakun tidak di atas. Nah, Nabi bilang kan ketika kita menyembelih itu diputuskan 3 tempat. Harus putus dalam menyembelih. Ya, satu adalah pertama jalur nafasnya. Kedua jalur Makan. kerongkongan, makan. Yang ketiga jalur Pernapasan. peredaran darah. Oh, peredaran darah. Nah, itu kalau di bawah jakun, itu ngumpul semua jadi satu di situ. Sehingga kita sekali motong, just itu putus. Oh. Beda dengan di atas jakun, itu dia menyebar. Nah, insya Allah kalau dia benar di bawah jakun, putus semuanya, ya. Kemarin kami juga habis membuat pelatihan gitu kan. 10 menit, insya Allah dia udah mati. Nyawanya udah lepas. Ya, dan maksimal 30 menit. Tapi pengalaman saya alhamdulillah nggak nyampe 30 menit. Lama. Gitu. Nah, makanya ya, ini teman-teman hati-hati juga begitu ya. Perhatikan. Nah, ada pertanyaan lagi. Kalau udah begini, motong nih, lalu dilepas. Katanya udah nggak boleh lagi tuh. Nggak begitu. Ya, kita potong nih begini, sekali. Ya kan? Pastikan nih, putus nggak? Hmm. Tiga-tiga yang tadi, 3 jalur tadi kan? Kita, nggak apa-apa diangkat. Kalau emang dia putus sekali jalan, alhamdulillah. Ya, itu bukan dibilang benar. Insya Allah itu bagus, baik, Cukup baik. cukup baik. Ya. Yes. Kalau emang dia, oh ternyata apa namanya darah itu, ya, taunya aliran darah itu belum terputus, dia tidak ada yang mancur. Kan ada tuh yang mancur tuh. Ya. Nah, itu berarti belum putus. Potong aja lagi. Hmm. Mau ditarik begini juga boleh, begini boleh. Yang penting tuh 3 jalur tadi, 3 yang disebut sama Nabi itu harus putus. Jadi boleh mengatakan, ya kan, kalau berkali-kali tuh nggak boleh. Ya, kata siapa? Nabi mensyariatkannya putus tiga-tiganya. Ya, Bukan bukan cukup sekali. Nah, iya. yang Bukan cukup sekali begini, tapi 3 hal tersebut, 3 jalur tersebut itu yang harus putus. hmm. Jadi bukan bukan sekali potong gitu. Kalimatnya begitu ya. Ini Ya. harus perhatikan teman-teman. Jadi saya ketemu akhirnya apa? Banyak kita takut untuk menyembelih itu. Kenapa? Karena dia namanya baru belajar sekali jalan, ya kan ternyata nggak putus semua kan? Ya nggak? Iya. Pengalaman saya kan begitu awal-awal. Kata akhirnya sama pembimbing saya terus sampai dia putus. Woi. Bahkan kemarin di Turki itu, ya, di Turki. Guru saya bilang kalau orang Turki dia kalau nyembeli, dia potong sekali, just dilihat dulu loh. Putus apa enggak? Oh belum putus, dia tarik lagi, kan gitu ya. Nah, sah nggak? Sah. Ada videonya. Saya kemarin kalau di Facebook cari ini aja di Facebook saya, ya gitu kan, Kurniawan Lukasibowo itu saya posting videonya.
Jadi untuk ya kita nih pemula, insya Allah jadi berani bangun mental jadinya. Ya, nah ini ya teknik mau narik, dia mau dorong mau narik itu teknik aja. Ya. Ya, nah, tadi yang penting tempatnya yang pas di mana, kan gitu. Kemudian lagi nih tadi nggak apa-apa lah kita namanya juga santai kan. Ya. Seingat-ingatnya kita ketemu aja itu tema ya kan, bahasan kita bahas. Ya enggak? Adab kan kembali ke adab. Bilang katanya hewannya kan harus menghadapin kiblat nih semua. Nah, Ya enggak? Nah, memang sebaiknya betul menghadapin kiblat. Tapi kalau udah jatuh ternyata nggak menghadap kiblat gimana? lanjut aja. Kita tarik kan sapinya begitu. Diseret. Diseret. Nggak baik. Kasihan hewan. Nggak ihsan itu namanya. Ya udah, kalau emang berat nggak ada tenaga, nggak bisa kita balik ke menghadap kiblat gitu kan? Kalau kata guru saya nggak apa-apa. Itu bukan sebuah hal dosa gitu loh. Kalau nggak menghadap kiblat nggak sah gitu kan? Nah, nggak kategori gitu. Memang bagusnya adabnya gitu kan semua menghadap kiblat. Tapi kan, nah, ini yang menarik nih bang, bro yang menarik nih. Itu saya ketemu nih pada saat kita udah mau di lapangan, ketemu sapi sirkus. Sapi sirkus. Sapi sirkus tuh sapi yang susah mau di kita taliin tuh tali kakinya dinendang. Oh. Itu biasanya sapi sirkus itu Oh, istilahnya sapi istilahnya. sirkus. Oh, kirain sapi sirkus beneran, guys. Ada sapi modelnya nih model sapi Bali, Hah. Bima, Kupang, Madura. Ya kan kalau sapi Jawa itu insya Allah gampang. Tapi kalau sapi ini itu kan tadi nih kita kembalikan cara ngerubuhinnya aja gimana? Bang, saya ngelihat di YouTube, saya ngelihat di ini enak banget naliin begini gitu kan, tinggal tarik. Prakteknya. Ente enak saya, ya kan? Saya bilang gitu, ente enak begitu. Coba praktekin, ya. Nah, kita dapetin tuh. Ya makanya bener-bener cari posisi yang itu madep kiblat, udah posisi kiblat, taliin gitu kan, jatuhin ke sana. Kalau udah jatuh juga, saya ngelihat masih di daerah saya, udah jatuh tuh kak sapi, diikat kakinya, empat-empatnya, dimasukin lagi bambu, Iya. ya kan? Terus diinjek. Diinjek bareng-bareng kan? Bahkan perutnya diinjek, baru dipotong. Nggak boleh. Sakit. Nggak ihsan. Makin nanti pertanyaannya itu nanti sapi matinya karena sakit udah disiksa di awal atau matinya karena Disembelih. disembelih. Ya, betul. Itu bro. Ya, makanya Masya Allah gitu loh. Ya kan, jadi tukang jaga ya nggak ya gampang-gampang susah kalau kata saya. Makanya bro teman-teman semua guys, jadi gaul gue. Sahabat kemanusiaan. Sahabat kemanusiaan. Ya bro semua gitu kan. Kuncinya banyak belajar sama siapapun. Juleha bagian kecil aja dari kita ingin memang mensyiarkan bagaimana mendakwahkan sembelih secara syar'i. Kayak gitu. Ya. Harus kriteria kayak apa menjadi juleha seperti apa juru sembelih gitu kan. Nggak banyak cukup. Yang penting tadi kita udah muslim ya kan, punya keberanian, insya Allah sholat kita dijaga gitu kan, kita jaga sholat kita nggak belang-belang gitu kan, insya Allah sembelihan yang kita sembelih itu sah, hewannya halal, dimakan juga enak. Kalau ini Pak, Bang, kalau kita nyembelih di malam hari gimana tuh Pak? Nah, waktu nih bicara waktu kan? Bicara waktu ya. Bicara waktu. Bicaranya waktu ya. Karena kadang-kadang kan siapa tahu nih satu masjid misalnya atau RPH lah. Kambing sapinya itu sampai berapa ratus misalnya gitu. Kan kalau kita dari pagi sampai siang kan kayaknya agak susah ya. Betul. Akhirnya lanjut ke malam misalnya. Itu gimana Kak? Nah, itu makanya bicara waktu ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau saya melihat ya dari apa yang pengalaman guru saya, dia datang ke RPH, rumah pemotongan hewan. Ternyata di RPH itu mulai penyembelihan, mulai pemotongan itu dari Badai Isya. Ya, kurang lebih jam 7, jam 8 sampai jam 2 malam. Jadi mereka melakukan itu malam. Ya, artinya apa? Menyembelih waktu malam boleh nggak? Boleh. Boleh. Gitu. Yang penting ambil disembelih, dikerjain. Jangan ditungguin besok pagi baru dikulitin gitu loh. Nah, udah busuk.
kita juga mau ngerjainnya nggak nyaman kan, kayak gitu. Ya, jadi tadi pertanyaannya boleh nggak nyembelih malam hari? Boleh. Berarti boleh ya. Tidak ada larangan, tidak ada pantangan gitu kan. Kalau saya melihat tadi guru saya itu dia udah survei di ke RPH itu ternyata di RPH itu malah melakukannya malam. Kayak Oke, gitu. oke. Ya. Nah, ini eh tadi kan kita sempat bicara adab ya kan, bicara syarat menyembelih dan lain-lain ya kan. Sekarang kita bicara alat. Alah. Alat. Ini kayaknya bagus ini. Ini tas golok nih. Tas golok. Golok. Woi, baru Oke. nyampe kemarin. Kira-kira nih, alat-alat penyembelih nih. Kan kita kan biasanya kalau terkait masalah golok ini biasanya guys, eh kita sembelih pakai apa gitu kan. Nah, supaya golok ini tetap apa namanya? Lancip Waduh, ketika saya di lupa. ketika setelah sembelih itu gimana? Apakah kita harus bawa golok 10 atau masing-masing hewan itu satu golok, ya kan? Supaya tetap apa namanya? Hewan apa? Goloknya tetap lancip gimana? Apa gimana? Gimana? Tetap terjaga tajam. Nah, iya. Bukan lancip. Lancip dong, mah. Lancip doang belum tentu tajam. Tajam. Ini saya lupa bawa. Ada yang namanya honing dan atau sharpening. Ya, saya lupa. Kalau bahasa orang-orang di pasar itu namanya kristal. Jadi yang dia bentuknya panjang, boleh hati-hati. Ya kan, digesek begini kan, sek gitu kan. Iya. Nah, cukup bawa itu. Ya, jadi alat yang pertama yang harus kita bawa ya jelas golok atau pisau sembelih, golok sembelih atau pisau sembelih. Itu yang harus kita bawa. Berapa? Nah, saya bicara berapa berdasar pengalaman saya pribadi aja ya. Saya itu minimal bawa 2 atau 3. 3 golok. Kenapa? Kalau satu. Kalau satu dikhawatirkan, bro, pada saat kita nyembeli, atau kita lagi mau ngajarin temen yang memang dia buat berani nih, ya kan? Dia nyembelihnya tuh karena memang nggak apa-apa kita berkali-kali, akhirnya dia motong-motong begini yang terkena apa? Tulang. Tumpul ntar ya. Nah, kalau dia udah terkena tulang, pengalaman kami gitu kan, itu tumpul. Mau dipakai buat yang kedua, ketiga, jadinya berat. Yang terjadi apa? Nyiksa binatang, nyiksa hewannya. Nggak bisa. Oke, tadi alat apa? Ya ini. Jadi kita bawa pisau sembelih atau golok sembelih, ya kan? Kemudian batu asah, ya, batu asahan. Ini saya nggak bawa ya tadi karena memang saya pikir cuman ditanya golok doang, ternyata sampai alat-alat ya. Sampai alat-alat, nggak apa-apa. Karena lain waktu nanti bisa janjian. Ada Facebooknya, Bang, tulisannya Kurniawan Lukas Wibowo. Anda cari aja Facebook. Iya. Nanti janjian dah tuh pada buat. Nah, ya jadi yang satu lagi tambahan lagi adalah tadi sharpening atau honing. Yang dia buat, ya sebetulnya ada 2 sih tujuannya. Satu memang buat menajamkan kembali. Yang kedua juga buat membuang lemak ya pada yang dia menempel pada pisau tersebut. Nah, itu membeli. Beda lagi teman-teman sekalian, guys, itu ada yang namanya pisau seset. Jadi ada peruntukannya. Makanya banyak ini lagi musim sembelih begini nih, Idul Kurban banyak yang jual. Kadang ada yang paketan tuh. Mulai dari golok atau pisau sembelihnya, kemudian pisau seset. Ini pisau seset. Ya, pisau seset. Itu kan. Nah, satu lagi pisau tebas atau golok tebas. Buat apa? Mau nyincang tulang. Ya, makanya beda peruntukannya. Saya lupa bawa tadi karena memang nih kapasitasnya buat golok aja. golok sembelih gitu kan. Nah, jadi itu alat. Ya, jadi mudah sekali, simple. Ya kalau mau profesional bisa lihat ya insya Allah nanti KKI juga mau ngadain ya kita kita akan ngadain juga pelatihan juleha gitu kan, juru sembelih halal. Kita akan kerjasama dengan DPP, DPW ataupun DPD Tangsel ya. Kebetulan KKI di Tangsel kan, alhamdulillah udah kebentuk. Ya teman-teman semua, bro,
ikutin terus makanya ya, di like, di subscribe, kemudian loncengnya dihidupin ya. Kayak YouTuber ya. Gak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Supaya apa? Nanti ada update ketika kita yang tadi nih, ini kan kita bicara sembelihan. Makanya tadi kita udah bilang nih, KKI insya Allah akan kerjasama dengan Juleha, ya kan, DPD Tangsel, akan mengadakan pelatihan. Jadi kalau misalnya udah lonceng udah di like, subscribe, kemudian di loncengnya bunyi kan, insya Allah ada pemberitahuan kan. Nah kalau teman-teman yang dekat berkesempatan, ya kan, ada waktunya bisa hadir nanti. Ya, saya tadi udah bicarakan nih sama teman-teman di KKI gitu ya. Insya Allah kita akan buat. Ya, di situ kita akan praktek. Ya mudah-mudahan juga pandemi ini segera selesai, sehingga kita insya Allah nyari tempatnya gampang. Hmm. Kalau sekarang sebenarnya banyak permintaan buat pelatihan-pelatihan, cuman kita masih susah nyari tempatnya bro. Tempatnya masih susah, kenapa? Ya jaga jarak kan, ya enggak? Iya. Kita belajar jaga jarak kan gak enak juga, ya enggak? Biasanya kalau udah lagi mau ngelihat contoh kan harus maju ke depan, rapet. Nah makanya ya kita banyak bantu doa aja ya, mudah-mudahan segera berlalu nih kita buat. Nah, nanti kita lihat peralatannya gitu kan, termasuk ya saya ngasih sedikit aja tips ya buat teman-teman mau yang punya golok atau pisaunya tumpul nih bro. Ya, ini anggap batu asahan. Iya. Ya, beli aja di material banyak. Batu asahan yang atasnya kasar, yang bawahnya halus. Oh, apa tuh? Merah biru masalahnya. Warnanya. Adalah, gak usah disebut merek lah. Warnanya. Soalnya nggak disponsorin kita bro. Warnanya biasanya merah sama biru. abu-abu atau biru. Oh iya. Nah, yang biasanya yang kasar itu yang abu-abu. Oh. Yang merah itu yang halus. Yang agak halus. Nah, ambil nih yang kasarnya. Ya, teknik sederhananya adalah ya bagaimana ketika kita mau ngasah nih ya pisau itu tumpul, karena ada yang laporan juga ke saya, iya bang, teman kemarin baru nge-share di grup, diasah goloknya, diasah pisaunya malah tambah tumpul. Nah, saya dapat ilmunya kan dari guru-guru saya, yang harus kita pertama lakukan adalah buat bur, bikin bur. Apa itu bur? Jadi kalau kita asah begini gitu ya, dengan kekuatan dia akan muncul kayak apa nih? Kalau kita pegang di sini tuh geradakan. Sisa-sisa itu berarti. Nah, sisa-sisa besinya. Jadi nongol tuh. Kalau kita bahasa Betawinya tuh, maaf. Tai besi. Tai besi. Ya. Nah, biasanya kan ada tuh. Iya. Makanya pakai yang kasar. Ya kan? Dari ujung sini sampai ujung sini nih harus muncul. Kalau udah, ya kan? Kalau belum muncul, harus muncul semua. Jangan langsung dibalik dulu. Ya kan? Terus gitu kan, muncul nih, baru dibalik. Nah, kalau dia udah muncul, ya, burnya ini, baru bagaimana ngebuang burnya. Nah, ikutin deh nanti di sesi berikutnya, kita pelan-pelan. Sahabat kemanusiaan, dipantau terus ya channel ini. Dan juga nanti bisa tanya-tanya sama Pak Kurniawan, atau kita Bang bilangnya Lukas. Bang Lukas. Mohon maaf. Sama Bang Lukas, ya. Oke. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan mungkin ya Pak ya. Itu yang diingat ya. Iya. Kalau nggak bahas tiba-tiba selesai, ingat lagi gimana? Ya kita Bikin lagi. tonton lagi. Tonton lagi. Oke. Baik Ya. bro, thank you bro. Terima kasih Bang Lukas. Ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat kemanusiaan. Insyaallah. Nanti insyaallah selanjutnya akan di follow up ya sama apa namanya dari KKI, Komite Kemanusiaan Indonesia. Semoga lancar hari-harinya. Amin, insyaallah. KKI juga sukses. Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oh iya, kalau salam Juleha gitu ya. Salam Juleha Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jadi begini nih. Oke. Potong leher hewan bukan leher kita. Terima kasih sahabat kemanusiaan. Assalamualaikum. Jangan mau jadi korban cinta dunia. Apalagi sampai iman dikorbanin. Mendingan kita potong hewan kurban. Biar kita makin dekat sama Allah. Ayo kita berkurban. Biar Allah jadi korban.